wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman para saudara sedaya ingkang tansah kula hormati, saderengipun kita sareng-sareng ibadah dhateng Gusti Allah kanthi di kabeh manusia sejagat dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, di padang mahsyar ini yang disebut jalan kejenengannya dina kiamat niku macam-macam. Salah satunya adalah yaumul haul. Dinane pekewuh niku serba orang genah. Karena di padang mahsyar ini Gusti Allah menika ngejoraken menungsa, dibiarkan selama bertahun-tahun di padang mahsyar terlebih dahulu. Padahal di padang mahsyar niku menungso niku werni-werni, wonten ingkang mlampahipun biasa, wonten ingkang mlampahipun ngesot, wonten ingkang mlampahipun kewalik sirah kang wingkeng ngandhap sikilipun ninggil, lan werni-werni menungso. Ing mongko teng mahsyar menika srengenge niku dipuncaketaken kalian menungso sehingga hawanya panas luar biasa, sehingga manusia itu berkeringat sampai dipisahkan niku menungso niku berenang dalam lautan keringat di padang mahsyar. Makanya dikatakan yaumul haul, dinane pekewuh. Ini nama-nama hari kiamat niku kathah wonten yaumul haul, yaumul jaza, yaumul hisab, dan lain-lain. Karena di padang mahsyar ini manusia dibiarkan oleh Allah selama beribu-ribu tahun. Padahal itu tahunnya akhirat. Tahunnya akhirat niku. Sedinane akhirat, setahunnya dunia. Dan wis ewon tahun nali mahsyar berarti boten saged kepethak. Angel. Sehingga manusia itu serba bingung, tersiksa dan lain-lain di padang mahsyar. Sampai akhirnya perwakilan manusia itu kemudian bersepakat untuk mencari Nabi Adam, sebab Nabi Adam dianggap sebagai Abul Basar, bapaknya menungsa, asal muasalnya menungsa ki Adam. Perwakilan manusia bersepakat untuk mencari Nabi Adam dengan tujuan untuk meminta Nabi Adam agar segera sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah, matur kali Gusti Allah, kain ngendang menungsa niki ngendang dipun hukumi, ngendang dipun hisab, ampun dicoraken mawon. Ketika perwakilan manusia bertemu dengan Nabi Adam, mencarinya Nabi Adam karena miliaran manusia, sehingga mencari Nabi Adam mawon itu dilemu. Setelah bertemu Nabi Adam, matur kepada Nabi Adam, ya Abul Basar, hei bapaknya menungsa, tolong sowan ngarsanipun Gusti Allah, matur menungsa niki enggal dipun hukumi. Melas niki menungsa sami tersiksa wonten mahsyar. Nabi Adam jawabe, aku ora wani ketemu karo Gusti Allah. Aku ora wani sowan Gusti Allah sebab aku tahu duwe luput sepisan kali Gusti Allah. Ya gue ketika nang swarga aku ajak kon merek-merek maring wit sinjane wit khuldi, aku malah melanggar, aku orang merek tapi aku malah
dahar buah bukti karo Siti Hawa. Aku rumangsa tau duwe salah karo Gusti Allah sehingga aku ora wani sowan ngarsane Gusti Allah. Jadi Nabi Adam sing lama-lamane menungsa sowan Gusti Allah mawon niku mboten sanggup. Mboten wantun sebab merasa punya satu kesalahan ketidaktaatannya kepada Allah. Dua salah siji, dua tahu dua salah kepisan, wedi ketemu Gusti Allah. Nah, Nabi Adam kemudian merekomendasikan jangan silakan mencari Nabi Nuh. Aja jaluk tulung maling aku, jaluk tulung maling Nabi Nuh. Akhirnya perwakilan manusia mencari Nabi Nuh. 1000 tahun baru bertemu Nabi Nuh, matur perkara yang sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh juga jawabannya sama. Saya tidak berani bertemu dengan Allah karena saya merasa malu. Saya seorang nabi, seorang rasul, tapi saya mempunyai satu putra yang tidak taat kepada Allah, yaitu Kan'an. Nabi Nuh punya putra Yafis, Ham, Syam, terus Kan'an. Kan'an ini termasuk putra Nabi Nuh yang tidak mau taat kepada Allah. Aku jadi nabi, jadi rasul, tapi anakku sing jadi Kan'an ora gelem taat kali Gusti Allah. Aku isin, aku ora wani pinangi kali Gusti Allah. Jajal jaluk tulung maring Nabi Musa. Sebab Nabi Musa niku kalimullah, nabi sing tau diintikane langsung kaliyan Gusti Allah. 1000 tahun perwakilan manusia mencari Nabi Musa, baru bertemu dengan Nabi Musa setelah 1000 tahun. Matur perkara yang sama, Nabi Musa juga menjawabnya juga sama. Saya tidak berani bertemu dengan Allah karena saya merasa punya satu kesalahan, yaitu suatu saat saya pernah menempeleng seorang dari golongan Raja Fir'aun. Ketika saya tempeleng, wongnya mati. Kalau kalian lihatnya bukan mata ini, tapi setelah saya tempeleng, niku mati. Kulo mboten wantun tau wali Gusti, sebab kulo ora sedaya salah, yaitu tau mateni wong. Nek arep njaluk tulung aja maring aku, njaluk tulung maring Nabi Ibrahim Khalilullah. Akhirnya ngeleti perwakilan menungsa, ngeleti Nabi Ibrahim 1000 tahun baru bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, matur perkara yang sama, Nabi Ibrahim jawabannya juga sama. Saya tidak berani bertemu dengan Allah karena selama di dunia saya pernah merasa punya salah terhadap Allah, yaitu saya pernah berbohong. Ketika Raja Namrud bertanya kepada saya, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Kae berhala sing paling gede. Kae berhala sing paling gede." Sebab Nabi Ibrahim berhala sing cilik-cilik diremuk kabeh, tinggal siji sing paling gede, terus kampake kalungan maring berhala sing paling gede. Ketika di sidang Nabi Ibrahim ditanya, "Hei Ibrahim, kowe ya sing ngajung-ngajungna berhala kae?" Nabi Ibrahim orang jawab iya, orang jawab ora, tapi Nabi Ibrahim menggunakan cara bahasa Jawanya persemonan. Kalian jawab apa? Kae berhala sing paling gede. Jane orang Lombok secara dewek orang Lombok. Sebab orang ngomong, orang ngendika kae berhala gede sing ngajurna patung-patung sing cilik niku boten. Nabi Ibrahim namun ngendika kae berhala sing paling gede. Tapi rasanya Nabi Ibrahim itu adalah bagian dari berbohong. Sehingga Nabi Ibrahim tidak berani bertemu dengan Allah. Jalan. Nah kalau jaluk tulungan suan maring Nabi Isa al-Masih ibnullah. Kemenang perwakilan manusia 1000 tahun madosi Nabi Isa baru bertemu. Matur perkara yang sama, Nabi Isa ternyata tidak berani bertemu dengan Allah. Saya malu karena umat saya menganggap diri saya adalah Tuhan. Karena saya malu, umat saya menganggap diri saya adalah Allah. Nek badhe njaluk tulung, monggo sowan datang Nabi akhir zaman inggih menika Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perwakilan menungsa pinangki kalian Kanjeng Nabi matur perkara yang sama. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika nggih leres pancen aku sing bisa buka anane syafaat. Detik ieu syafaat kula buka sedaya nabi sedaya rasul saged nyafaati dhateng umate, sedaya ulama ulama milik saged dalam selawase iku mahmudun dan puji wal ikrar kawi ngakoni ditaksiri kelawan pepeko utawa serba kekurangan iku ngalamatul qabuli jadi terdengar dan terima neng amal li annahu qala setuhune al ikrar bertaksir ngakoni serba ora bisa serba kekurangan iku isyaratun jadi isyarah ilang ada milu nisbi maring ora anane sifat mujub wal kibrilan kumde. Jadi al mukiru bitaksir
abadan mahmudun, selalu mengaku bahwa dirinya tidak pernah merasa bahwa ibadahnya sudah baik, wis taat maring Gusti Allah, itu bagus. Dan mengakui terhadap segala kekurangan di dalam beribadah, di dalam ketaatan kepada Allah, itu menunjukkan diterimanya amal. Karena ketika kita mengakui bahwa kita amalnya serba kurang, serba tidak pas, serba belum sempurna, itu berarti kita dijauhkan dari sifat ujub dan sifat sombong. Ujub itu membanggakan amal diri sendiri, itu ujub. Kayak-kayaknya kayak sing wengi-wengi kita hajut nyongkrok misalnya. Jadinya tetap urung bisa puasa sehingga misalnya ini ujub. Nah, ujub dengan kibir ini, dengan sombong ini hampir seperti dua sisi mata uang. Jadi biasanya ujub itu ya kemudian dibarengi dengan kesombongan. Karena ini koyo-koyo wis membanggakan amal sendiri, biasanya ditutupi kalau sifat sombong. Nah, ketika kita mengakui bahwa nyong ya sembahyang tapi sembahyangku ya urung benar, nyong ya puasa tapi puasaku ya no ya kayak coklat, nyong ya kadang dalam sedekah tapi sedekahku ya no butuh tambah bawa orang kadang buat ikhlas kamu. Lah at-taksir al-mukiru bitaksir, pengakuan seperti ini. Ning pengakuan ini orang saya ngomong aja nih. Pengakuan ini maksudnya pengakuan dalam hati. Jadi pengakuan dalam hati. Jadi senajan wis sholat ya dalam hati, tidak pernah kemudian membanggakan sholat kita, karena justru kita merasa bahwa sholatnya dewek dia kurang genah. Nah kira-kira dewek rasanya sholatnya si apik geleti, eleke sholatnya dewek apa wacane si sedingae, apa si kelingan warna-warna di ane Gusti Allah, apa tadi ketemu cacade sholatnya dewek. Kalau sama winiti-niti kadang langsung nemu lah. Cara nyong dewek sholat kok sering banget kelalen ketangan. Dia orang bergasangi khusyuknya tapi saking orang naik. Sholat bola beri ya. Kadang tetap baik loro apa terlalu tangan. Dan lu apa ya. Dia bukan karena saking khusyuknya kan yang Gusti Allah baik ini bukan. Kalau kelasnya kulun nih, jalan-jalan ya orang. Maksudnya golek lain rekan aki orang bergasangi khusyuknya, tapi saking orang naik. Jadi dideleng bae karena yang pertama dari ilmu fikih oleh sholat. Dideleng maning karena yang apa sebenarnya tajwid. Dideleng maning karena yang tasawuf dan lain-lain. Angel sholat apa ibadah ini bukan kan saya. Sehingga apa? Ya tetap ibadah, tetapi dalam hati tidak membanggakan ibadah kita, tapi selalu mengakui bahwa ibadah kita ini masih belum betul, masih belum sempurna, masih belum pas. Sehingga kalau bisa seperti itu dalam hati, berarti insya Allah dijauhkan dari sifat ujub dan kibir, ujub dan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal sunnati, pengantikan kang menemliku liku kila dan ngendikaken apa kufron nikmati utawi kufur maring nikmat iku lukmun winodo. Ngadamu syukri tegese ora anane syukur li nikmati maring nikmate Allah iku dalilun nuduhaken ngaladana atin nafsi ing atase asore awak-awakan. Kufur nane bukan berarti kafir niku mboten. Kufur di sini apa? Lawannya syukur. Jadi orang gelem syukur niku jenenge kufur. Bukan kafir, sing artinya kafir keluar dari Islam niku mboten seneng. Kufur di sini kufur nikmat.
Jadi orang gelem syukur atau gelem syukur mari nikmat yang mari Gusti Allah itu menunjukkan terhadap rendahnya diri. Wasubbatul ahmaqi utawi ngancani wong kang kumpruk utawi kecangsan kelawan wong kang kumpruk ya berarti. Wasubbatul ahmaqi utawi ngancani wong kang kumpruk kuwe ya. Wa huwa taikum al ahmaq atau kumpruk iku wadi musyai'i wong kang nganggonaken suwiji-wiji fi ghairi mahalihi ing dalem liyane panggonane syekh. Mangan ilmi sartane ngerti to ngawruhi dikob iki kelawan alane wadi syekh fi ghairi mahalihi. Mangan ilmi sartane ngerti dikob iki kelawan alane nganggona perkara ora nang panggonane. Kumprung gue apa ya? Bersondo gue. Bersondo lah panjangnya ya. Gue tinggal panjangnya pada sembahyang yuk. Lah sholatnya nomor loro. Mana yuk pacaran? Gue nanya. Harus dengar jangan. Dengar sholat kan wajib nih. Saya kayak biasa ya gue pacaran. Atau ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu apa? Wasubbatul ahmaqi tawi ngancani wong kang kumpruk iku syukmun Allah. Ayo ghairu mubarakin tegese ora den berkahi. Kama yo keterangan rawa kang riwayataken sapa At-Tabrani Imam Tabrani ngan Busyairin saking Imam Busyairin. Rupane marwa anna wa ta'ala kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi dawuh kanjeng Nabi isrim mekoto sapa sira al ahmaqo ing wong kang kumprung dikasil hamzati kelawan dikasro hamzah waro ilan rokati isrim mekoto sapa sira al ahmaqo ing wong kang kumprung isrim mekot maksudnya hari ngono maksudnya kon menjaga jarak. Orang mekot kon medhot ning memang menjaga jarak. Iktok tegese megoto sapa sira wedahu ing jaman al ahmaq. Terus aja seneng maring kumpul karo wong al ahmaq tadi kumpul. Wal makna te manane iku la tusohibku. Aja ngancani sapa sira ing al ahmaq wong kumprung liko bagi halatihi krono alane tingkae al ahmaq. Wali anak tiba kalau terusnya piro-piro wakat iku sarokotun sarokotun akeh nyolonge wakot yusriku wakot yasruku lan kadang nyolong apa kobung kawat siro minhu saking minhu saking tiba gitu. Jadi kanjeng Nabi ngendika akan isrim al ahmaq ora nyamburi wong-wong kumplung. Tegasnya nang kono apa? Iktok wudahu aja cuman ya kumpul ya kena, tapi bukan berarti kemudian kita membenarkan terhadap perbuatan tersebut. Kumpul ya kena, kumpul kalau sahabat baik kayak tapi bukan berarti membenarkan perbuatan terus aja ngasih cuman. Kalau cuman ya berarti tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan sopa Tirmidzi Imam Tirmidzi ngan Ibnu Umar saking Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar
Iki. Waman utai sing sama iku nadhara ningali sapa man fi dinihi dalam agamane man ilaman maring wong wa matai man iku dunahu sak ngisore man wa nadhara ningali sapa man fi dunyahu ing dunyane man ilaman maring wong wa matai man iku faqahu tetep ing dalem sak dhuwure man yo fa asifan lisusah sapa man ngalame ngasih perkara fatah kang pot apa ma ing man yo lan yaktubu mawalan ing man sapa Gusti Allah ora nulis syakiron wong kang syukur wala sabirun wong kang sabar. Dan sebaliknya siapa yang melihat dalam urusan agamanya melihat terhadap orang yang di bawahnya dan melihat dalam urusan dunia terhadap orang yang di atasnya, kemudian fa'asifa ala ma fatahu, kemudian menjadi susah terhadap apa-apa yang tidak dipunyai, maka dia tidak tercatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Lah bodoh lah. Oh, bodoh lah, kayak beli bodoh misalnya lah, orang terawih lah misalnya itu ya kasih orang tahu terawih kelas biasa dalam urusan agama. Tapi dalam urusan dunia dia melihat orang yang di atasnya, kemudian akhirnya dia susah, aduh kayak duit dari nyolat duit ya. Nah, orang yang seperti ini tidak dicatat oleh Allah sebagai syakirun wala sofirun, tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan tidak dicatat sebagai orang yang sabar. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah tadi khuslatani, yang dua beli pekerti yang pertama, yaitu dalam urusan agama melihat orang yang di atasnya, dalam urusan dunia melihat orang yang di bawahnya. Jadi ketika dalam urusan agama selalu melihat orang yang di atasnya, sehingga apa timbul keinginan untuk kemudian selalu mencari ilmu. Dalam Imam Bukhari itu ulama hadis, gelarnya itu Al-Hafidh niku berarti hafal jutaan hadis, 100.000 hadis ke atas. Betul, boleh hafal hadis dengan sanad dan tidak hanya makannya tapi dengan sanadnya ngan rampung. Dewe kan orang sing hafal. Tidak hadis siji orang sing hafal. Contoh hadis yang paling populer innamal a'malu binniyat. Cara rawahu sapa? Rawahul Bukhari ngan sapa teh ora dengar. Lihat orang yang dikatakan hafal hadis itu adalah orang yang ya hafal redaksi hadisnya, ya hafal perawinya urut sampai Rasulullah. Kuwi jenengan hafal hadis siji. Jenengan ku hafal innamal a'malu binniyat Rawahul Bukhari misalnya ngan kan Rasulullah, berarti jenengan wis mulai hafal siji hadis. Jadi hadis innamal a'malu binniyat. Tinggal benen jenengan benek innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal itu tergantung dari niatnya. Terus mengana orang dengar belum dilakukan hafal hadis. Dan kira-kira jenengan pamane kulo niki hafal pira? Urung ana sing hafal berarti enggak ada urung ana sing hafal kan ngan dari siapa. Nah, para ulama-ulama dulu itu hafal hadis ya dengan sanadnya. Dari siapa dia hafal kabeh. Bahkan Imam Bukhari itu pernah dites oleh 100 ulama. 100 ulama yang sama-sama ulama ahli hadis. Dan Imam Bukhari jadi terkenal ulama ahli hadis ini tes, ayo. Setiap satu orang itu membacakan hadis. Dan sanadnya itu nanti dibolak-balik. Sehingga salah. Dan ketika Imam Bukhari ditanya apakah betul hadis yang saya baca, Imam Bukhari jawab, la alif belum nomor. Bang nomor loro maju maning maca hadis maning disebut salah kabeh maning. Bariku Imam Bukhari belum ngertos. Akhirnya sampai wong 100 jawabannya la alif. Berarti Imam Bukhari iki pak ulama hadis menang ya. Ben ora ngerti. Lah barang wis kaya kuwi ben Imam Bukhari. Niki badhe kula jawab. Urutna oleh wong sing pertama, kedua, ketiga salah yang menanggane sing bener kaya sing salah sing bener kaya. Dan dene mau Imam Bukhari jawab lah arif, orang ngerti berarti Imam Bukhari ngelompok boten. Sebab waktu menjawab la arif niki Imam Bukhari urung mikir. Jadi urung mikir, ditakoni Imam Bukhari berarti dan urung dipikir. Barang wis mulai mikir niku ketemu kabeh.
100 orang tadi yang membaca 100 hadis dibuat salah, Imam Bukhari itu tahu kesalahannya di mana dan yang betul seperti apa. Jadi mau boleh jawab la arif, orang ngerti itu lombok, ulung mikir. Barang wis mikir, cara komputernya, cara HP-nya kemudian di loading dia ketemu kabeh. Karena ulama-ulama ini ilmunya itu adalah murassafatun fil qalbi. Jadi ilmunya itu merasuk di dalam hati. Jadi kapan digoleti ketemu, memorinya ketemu. Lana hari daya dikeleti, lana hari galeri atau ketemu ya. Nah, ulama-ulama itu seperti itu. Jadi ilmunya itu di situ belum di loading anaknya orang. Tapi sekali langsung ilmunya terbuka. Imam Bukhari pernah diuji seperti itu. Jawabannya la arif. Nanti mau satu sentong, jawabannya ajeng la arif. Sampai ngomongnya, Imam Bukhari ulama hadis bilang. Insyaallah. Lalu kemudian setelah itu Imam Bukhari dijawab semua 100 orangnya. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu ilmunya itu murassafatun fil qalbi. Jadi merasuk memancap di dalam hati. Jadi, kapan kita ingin mentokna, ya bentuk kelingan. Bismillah. Jadi itu termasuk bagian dari karomah. Bagian dari karomah. Saya masuk Kalunganten Pondok Al Barokah itu punya karomah anggal maca sepisan oleh kelalen itu menjadi 3 bulan. Jadi diwacani baik, diwaca pindo 6 bulan. Diwaca pindo itu 3 bulan, diterusih baik orang kelalen. Syekh Masmi itu dijuluki oleh ulama-ulama Indonesia sebagai kitab berjalan. Karena ketika ditanya terhadap suatu masalah, Syekh Masmi itu pasti menjawabnya tidak perlu membuka kitab, langsung hafal dalam kitab ini, cetakan ini, halaman sekian, baris nomor 3 dari atas, bunyinya seperti ini. Sebab dua karomah Gusti Allah, niku sekali maca niku 3 bulan boten kelalen. Dan kula jenengan maca niki wis kelalen. Diwaca maning ya kelalen maning. Berapa? Dari maca bae. Nah, keistimewaan itu adalah karomah dari Allah sebagai buah dari hasil jadi saking sudah sinau, sudah maca buku itu akhirnya apa? Sampai Allah kemudian diberi keistimewaan, diberi kemuliaan atau karomah itu orang lain. Imam Syafi'i itu julukannya Al-Badihi. Al-Badihi cara ngali bahasa kene jenius. Jadi super cerdas, dulu cerdas ya Al-Badihi. Imam Syafi'i ini ku mereka agi maca lembaran sing halaman kene, sing kene ditutup dhisik. Sebab ora ditutup langsung hafal kabeh. Pakaian ning hafal lah. Saking cerdasnya ini ku Imam Syafi'i. Al-Badihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwat biru. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal hadis bila utawi kila hadis iku jamingun ngumpulaken li jami'i anwa'il khairi maris kabehane pira-pira werna kesaenan. Hadis tadi yang mana dzoro fi dinihi ila man faqahu faqtada bihi wa nadzoro fi dunyahu ila man huwa dunahu ila akhirih itu jaminun li jami'i anwa'il khair. Jadi hadis ini wis ngumpulna maris kabehane kaapitan. Tegese apa? Jenengan kok pedomane hadis piye? Niki kaya-kaya jamingul khair niku wis kecekel. Pokoke urusan agama yang delon maring sendiri. Terus yang dari kepengen jadi biru. Nek mari urusan dunia, pokoknya yang delon wong sing sore. Sehingga akhirnya syukur dengan apa yang sudah dikaruniakan Allah kepadaku. Iya kok dicekeli nang sampean, niku kaya-kaya jaminun li jami'an orang khair. Jadi hadis ini mengumpulkan maring sekabehane kesayangan. Wal maqalatu sabingatu wal ngisunati pengendikan kan ono sangalikul qala dawu sapa syairu ki syair ahli syair min bahril kamil saking bahar kamil
ya man bidun, ya man bidun, ya kaget karena tidak pernah ada yang sebelum mati itu sudah di WA dulu sama malaikat Israel. Wah, Romina Maning ya, jam 12 rapat jatahmu bilang semua. Jadi palangan kayak sini namun baik orang nama ini. Dari gue ngomong siap-siap apa? Pasar sepi lah. Orang pasar apa sih? Terus bilang Maning. Nyong bola pasar apa sih? Nyong sudan kok.
Itu masjid ngasih sosokan, ngasih orang muat. Bayang dalam masjid dari apa sih? Nyolong, gimana mani kok? Kau untuk di sini lah, kau ngasih setengah tahun. Tapi bakta, tapi ngaget. Bahkan nyong kadang mikir dia nyong betahin rasa lagi matinya si suwe. Nyong dia lagi kayak rasa-rasanya nyong angan-angan lagi matinya dan nyong dan si suwe. Padahal mati itu bisa kapan saja. Qul innal mautal ladzi tafirruna bihi fa innahu mulaqikum. Katakan mati yang kamu lari daripadanya sesungguhnya pasti itu akan mendatangi kamu. Jadi kalau mau dindi bae yang mati mana mulai jangan wis tekan mono. Ya Allah saya dewi ana banjir itu nyuaca nangkene langsung masuk banjir. Mesti pindah ke wilayah langsung nyanyi. Ya mati kabeh ora kudu tsunami. Kalau pindah-pindah bae nang wis aman, pindah gunung full. Pindah mari di maning ana ing topan. Ya nang dindi ana bae. Wis pokoke siap bae lah ndonga bae. Jadi mati itu pasti datang. Dan mati itu datangnya adalah ngaget tiba-tiba tidak memberi kabar. Wal qabru tai kubur iku sunduk kula amali dadi pedine namal. Jadi wadahe namal kokake namal. Isbir sabal sapa sira ala ahwali ka ing atase biro-biro kewe dunia. Jadi susah nang dunia sabari bae. La mauta ora ono mati ku maujud illa bil ajali angin tetap kelawan ajal. Ajal itu adalah batas. Ajal itu artinya batas. Jadi kalau batasnya sudah sampai ya wis. Kontraknya enteng kan. Kontraknya nang dunia kok sudah tahun ya wis. Tahun. Ajalnya sudah karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sanatan wa la yastaqdimun. Ketika ajal atau batas ini sudah datang, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Tapi idza jaa ajaluhum ketika batasnya sudah datang. Nek batasnya urung teka ya urung. Berarti ndonga panjang umure niku saged-saged. Terus jalan anak hadis ini sampai mulai dalam silaturahim didawakaken umure nggih terus mesti seneng silaturahim ditambahi. Jadi selagi ini urung tekan ajale masih bisa ada kemungkinan kemudian takdir kita, ajal kita itu kemudian diundur. Ditambahi maning 5 tahun. Jane kan bisa kaya jane jaga swidak ning sunah mau silaturahim tambahi kayak 15. Yang tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan itu kalau idajana, kalau sudah datang ajal. Kalau urung teka, ya berarti masih bisa ditambahin dengan Gusti Allah, masih bisa diundur. Bahkan ada kisah salah seorang sahabat saking jane catahe niku misalnya kok hinang masuk gara-gara sebelum hari itu dia silaturahim